Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Nah, hari ini kita akan kembali beribadah sekolah minggu online. Tapi Kakak Dira tidak sendiri, Kakak Dira punya teman. Tapi jam segini belum datang temannya Kakak Dira. Temannya itu namanya Kakak Jimmy. Ada yang lihat Kakak Jimmy? Di mana? Lamanya Kak Jimmy. Ada yang lihat Kak Jimmy? Datang, Mi. Ternyata Kakak Jimmy di belakang, terlambat datang. Halo Kakak Jimmy. Kak Jimmy jauhnya. Sini Kak Jimmy, adik-adikmu sudah mulai ibadah. Kak Jimmy kenapa terlambat toa? Iya Kakak Dira, tadi ketiduran. Oh, ternyata Kakak Jimmy ketiduran adik-adik. Tapi Kak Jimmy toa kesini pakai masker, mematuhi protokol kesehatan. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita menyanyi Hatiku Penuh Dengan Pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Tuhan, sembahlah dan pujilah Tuhan, sembahlah dan pujilah Tuhan, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya adik-adik, sekarang kita masih di masa pandemi, di masa ada corona. Nah, Kak Jimmy selama masa pandemi, Kak Jimmy bikin apa saja? Kalau kakak di rumah biasanya main game Kakak Dira. Oh, main game. Tapi kalau Kak Jimmy keluar, pakai masker Cito? Kalau keluar rumah, iya kakak pakai masker. Iya, Kak Jimmy bagus, pintar. Dia mematuhi
pemerintah, dan protokol kesehatan. Nah, pasti adik-adik juga di rumah rajin cuci tangan toh? Kak Jimmy juga pasti rajin cuci tangan. Nah, pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Dia menolong kita untuk tetap menjaga kesehatan. Sama seperti yang tertulis di Mazmur 89 ayat 12 yang berbunyi, "Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya." Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Nah, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa yuk. Adik-adik di rumah, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami, masih melindungi kami hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat orang lumpuh yang tidak bisa berjalan? Nah, betul. Contohnya orang yang duduk di kursi roda seperti di gambar ini adik-adik. Dia tidak bisa berjalan karena kakinya sakit. Oleh karena itu, dia dibantu dengan tongkat atau dengan kursi roda untuk bisa berjalan. Sama seperti cerita kita hari ini, ada seseorang yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. Ada yang tahu siapa orangnya yang bisa menyembuhkan orang lumpuh? Yuk kita lihat sama-sama videonya. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia.
lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Iya adik-adik, siapa yang bisa menyembuhkan orang lumpuh itu? Betul sekali, Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Waktu itu Yesus sedang berada di Kapernaum untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu ada 4 orang yang percaya kalau Yesus ini bisa menyembuhkan dan bisa mengampuni dosa-dosa kita semua. Akhirnya 4 orang ini membawa temannya yang lumpuh. Nah, mereka membawa temannya yang lumpuh untuk bisa bertemu Yesus, agar Yesus bisa menyembuhkan temannya. Ya, apa yang dilakukan 4 orang ini? Yang pertama, dia memanjat atap adik-adik. Dia menaiki atap, lalu dia membuka atap itu dan dia menurunkan temannya yang lumpuh agar bisa ketemu sama Yesus. Setelah ketemu Yesus, apa yang Yesus lakukan? Betul sekali, Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan lagi adik-adik kayak kita. Dan bukan hanya itu, Yesus juga mengampuni dosa-dosa orang lumpuh yang tadi. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik kasih Tuhan. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia mengampuni dosa-dosa orang adik-adik. Sama seperti kita ya, kayak 4 orang temannya yang tadi. 4 orang itu percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan, dan 4 orang yang tadi mau menolong temannya yang lumpuh. Ya, sama seperti 4 orang teman orang lumpuh tadi adik-adik. 4 orang itu sangat baik ya. Dia bantu temannya yang lumpuh untuk bisa bertemu sama Yesus, sampai naik atap, buka atap hanya untuk supaya temannya sembuh. Ya, sama seperti kita ya adik-adik. Kita kalau ada temannya kita yang sakit, pasti kita tolong kan? Kita bantu, kita doakan teman kita yang sakit agar bisa kembali sehat. Wah, Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Dia mau menyembuhkan orang, dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Itu namanya kasih Tuhan yang luar biasa terhadap kita. Demikianlah cerita kita hari ini. Amin. Ya adik-adik, cerita kita pada hari ini terambil dari Markus 2 ayat 10 sampai 11. Judulnya Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, adik-adik di rumah bisa ya membaca ayat Alkitabnya bersama orang tua. Ya adik-adik, hari ini kita punya aktivitas, yaitu ayat hafalan dari Roma 10 ayat 17. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Dari Roma 10 ayat 17. Bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, kita baca lagi adik-adik sekali lagi. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya adik-adik di rumah, ayo kita coba menghafal ya. Kakak hitung 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17 berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Udah bisa? Iya, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17
berbunyi, "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Wah, adik-adik sudah bisa ya? Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17 berbunyi, "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Ya, adik-adik udah bisa ya di rumah? Itulah aktivitas ayat hafalan kita untuk hari ini. Sekarang kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, silakan menyiapkan persembahannya. Nats persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 2a. Bunyinya, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup." Kita memasukkan persembahan sambil kita menyanyi, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bahasa Toraja. Kure sumangala kopuang, kure sumangala kopuang, oh buang masukkan, kure sumangala kopuang. Ya, sekarang kita akan doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu boleh bersyukur, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan orang tua kami, Tuhan berkati mama, papa kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan selalu berkati, Tuhan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu dalam mendidik kami, mengajarkan kami akan kebenaran-Mu. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah, bangku pendidikan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa bermain mereka. Tuhan berkati. Dan juga Tuhan berkati buat pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat kami yang ada di rumah. Tuhan berkati selalu keluarga kami. Tuhan berkati. Dan sekarang Tuhan, kami mau berdoa doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa yang kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan kembali membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 2 ayat 5 yang berbunyi, "Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, 'Hai anakku, dosamu sudah diampuni.'" Sama seperti firman kita, Tuhan akan selalu menjaga kita, menyayangi kita, dan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Kita menyanyi, "Yesus sayang padaku." Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya
tertera di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah Kak Jibi. Dadah Kakak Dira.